Konon menurut cerita, ada seorang raja yang sejak perkawinannya dengan permaisuri belum dianugerahi Tuhan seorang anak pun. Betapa besar keinginannya hendak memperoleh keturunan. Perkawinan mereka sudah berlangsung puluhan tahun. Pada suatu ketika sang raja tersebut dengan khusyuk memanjatkan doa kehadirat Tuhan Maha Kuasa, memohon kemurahannya agar ia dianugerahi anak. Doanya itu diiringi dengan nazar bahwa apabila Tuhan berkenan mengabulkannya, maka apa-apa yang diinginkan, anak kelak ia berjanji akan memenuhi segalanya. Doanya itu ternyata dikabulkan Tuhan. Dalam jangka 4 tahun, kemudian mereka dianugerahi 2 orang anak. Si sulung adalah laki-laki yang diberi nama Lapalagao, dan yang bungsu adalah perempuan yang diberi nama Intenrigao. Ketika Lapalagao telah mencapai umur 7 tahun, ia diserahkan oleh orang tuanya kepada seorang wali pertapa untuk diajar berbagai ilmu. Adapun Intenrigao pada usia 7 tahun, diserahkan pula kepada Tuan Kadi untuk diajar membaca Al-Quran. Setelah Lapalagao dan Intenrigao menamatkan pelajarannya, mereka berkumpul kembali di bawah asuhan kedua orang tuanya di istana. Disitulah sang raja mulai kebingungan apa yang ia harus lakukan kepada putrinya. Dia pun berencana untuk mendirikan sebuah villa di suatu pulau dan mengirim Intenrigao ini ke villa itu tersebut beserta 2 dayang-dayang untuk menemani Intenrigao. Selang 2 tahun, dayang-dayang ini menemani Intenrigao. Dia pun meninggal dunia secara berturut-turut. Ternyata sang raja tidak lupa mengirim kucing kesayangannya untuk menemani Intenrigao, di mana kucing kesayangannya ini adalah kucing jantan yang bernama Imeyompalo. Pada suatu waktu, Intenrigao melakukan ayat-ayat suci Al-Quran dan sementara Tuan Kadi berlalu di depan pagar villa Tuan Putri. Tiba-tiba Tuan Kadi memiliki tujuan yang keji untuk mengganggu Intenrigao. Tuan Kadi langsung mengetuk-ngetuk pintu agar pintu dibukakan oleh Intenrigao. Akibat usahanya yang gagal menyebabkan ia jengkel, pun bergegas berlayar untuk menemui raja di pulau pemukimannya, serta melaporkan bahwa Intenrigao menerima sembarang laki-laki memasuki vilanya. Tatkala raja mendengar penyampaian Tuan Kadi, seketika itu juga raja naik pitam. Lalu dipanggilnya Lapalagao menghadap. Langsung saja diperintahkan supaya pergi membunuh saudara kandungnya Intenrigao dan mengambil jantungnya untuk dibawa menghadap raja sebagai bukti bahwasanya ia telah membunuh Intenrigao. Sebegitu mereka bertemu, langsung saja mereka tenggelam dalam pelukan satu sama lain untuk melepaskan kerinduan mereka. Dia pun langsung membunuh Intenrigao dan mengambil jantungnya. Ketika ia telah membunuh Intenrigao, dengan pelan-pelan Lapalagao menyikap kain yang menutupi perut Intenrigao. Setelah kejadian itu, Lapalagao langsung meninggalkan Intenrigao berbaring sendirian. Dan tidak lama kemudian, Imeyompalo mendatangi Intenrigao itu dalam keadaan sudah meninggal. Dalam keadaan dirundung duka kesedihan, Imeyompalo memanjatkan doa khusyuk kehadirat Tuhan Maha Kuasa dan meminta kepada Tuhan dengan khusyuk yang mengatakan, kalau Intenrigao dapat hidup kembali apabila diganti dengan nyawa lain, akulah yang rela menggantikan nyawa dengan nyawaku. Asalkan nyawa hambamu Intenrigao engkau kembalikan ke jasadnya, agar ia hidup kembali. Seketika Intenrigao telah sadar. Tidak lama kemudian, Imeyompalo seketika kucing setia itu menghembuskan nafasnya yang terakhir kalinya. Setelah kucingnya dikafani dan ditanam di bawah tangga sesuai dengan pesan Imeyompalo, ia berkemas pulang meninggalkan vilanya kepergian tak tentu arah tujuan. Ketika ia sedang berjalan dan menemui sungai, ia melihat sepotong dahan melawan arus di sungai itu. Tiba-tiba nampak seorang kakek berada di sana. Kakek itu menjelaskan makna yang dikandung di dalamnya. Katanya, selama benda itu berada di tanganmu, selama itu pula engkau berada di dalam lindungan dan
pemeliharaan Tuhan. Kemudian Intan Rigau melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba terlihat dari jauh seekor buaya-buaya yang sedang kelaparan. Oleh sebab lindungan Tuhan, maka buaya-buaya yang semula merebut untuk menerkam Intan Rigau pun selamat dari ancaman buaya-buaya kelaparan itu. Akhirnya ia memasuki ibu kota kerajaan. Orang yang pertama yang dijumpai Intan Rigau di kampung itu ialah Bilal. Intan Rigau pun kemudian minta bantuan agar ditampung di rumahnya. Si Bilal pun meminta persetujuan dengan istrinya, dan mereka berdua menyetujui Intan Rigau tinggal di rumahnya. Pada suatu ketika, sementara Intan Rigau bertenun kain, tiba-tiba datanglah Labaso, putra mahkota. Ia pun melihat Intan Rigau dan langsung menyanjung Intan Rigau. Dan selang beberapa hari, Labaso meminta persetujuan kepada orang tuanya. Menikahlah Labaso dan Intan Rigau ini. Setelah berlangsung perkawinan mereka selama 4 tahun, mereka sudah dikaruniai Tuhan 2 orang anak. Dan ia pun memerintahkan gembala kudanya pergi mengambil istri dan kedua anaknya, dan meminta agar si istri Labaso ini dibawa jauh ke tengah hutan beserta anak-anaknya. Tatkala mereka sampai di tengah-tengah hutan, tiba-tiba timbul maksud jahat dalam hati si gembala kuda untuk memperkosa istri Labaso. Tampak si pengembala mencabut pedangnya lalu membunuh anak pertama Labaso di hadapan bundanya. Tetapi ditolak oleh istri Labaso. Maka si gembala mempertunjukkan lagi kekejamannya, membunuh anak kedua di hadapan mata ibunya. Dan tidak lama kemudian, si pengembala kuda ini meninggalkan istri Labaso dan beserta 2 anaknya yang sudah meninggal di tengah-tengah hutan. Setelah ia mengubur kedua anaknya, ia pun kemudian melanjutkan perjalanannya. Akhirnya, ia tiba pada sebuah rumah di tengah-tengah hutan. Disitulah ia singgah berteduh sambil beristirahat melepaskan lelah. Ketika istri Labaso mendengar hiruk-pikuk detak langkah yang menyusuri tangga, ia berusaha menguasai diri dari keresahan ketakutan. Dengan tenang perempuan itu mengajaknya duduk dan menyampaikan kepada gerombolan pencuri itu dan mengatakan, "Aku datang kemari karena tersesat, sedang rumah ini kutemukan secara kebetulan. Betapa gembiraku tuan-tuan tatkala ku dengar kalian berdatangan di tempat ini. Lebih baik kalian mengangkat aku sebagai saudara kandung untuk tetap tinggal bersama-sama di rumah ini. Dan kelak akulah yang memasak dan menyediakan makan untuk kalian." Agaknya permintaan istri Labaso diterima dengan baik oleh kawanan pencuri itu, sehingga bebaslah istri Labaso dari bahaya. Pada suatu ketika raja mengadakan keramaian di ibu kota kerajaan berupa pasar malam. 41 orang kawan pencuri itu selalu terlambat pulang ke rumahnya, sebab nanti setelah pasar malam itu ditutup barulah mereka pulang. Bertanyalah ia pada si pemimpin tersebut, "Mengapa kira-kira ini agak terlambat dari biasa?" Menjawab, "Kebetulan raja mengadakan pasar malam." Dan istri Labaso ini mengatakan, "Apakah dapat diizinkan ikut bersama kalian pergi menonton pasar malam itu?" "Mengapa tidak?" sahut si pemimpin pencuri itu. Dia pun pergi dengan berpakaian pakaian laki-laki. Tiba-tiba seorang pengawal istana mendatangi mereka dan langsung menyampaikan undangan baginda raja supaya menghadap sekarang juga. Setelah ia duduk, baginda raja meminta kepada tamunya supaya dapat menceritakan pengalaman-pengalamannya. Setelah para hadirin menceritakan pengalaman-pengalaman mereka, tibalah giliran istri Labaso. Para hadirin sangat asyik mendengar kisah yang diceritakan oleh istri Labaso, kecuali ayahnya sendiri. Mendengar cerita tersebut, si pembawa cerita menyaut, "Maaf, itu secara kebetulan." Intan Rigau pun menceritakan perjalanan-perjalanan hidup dia, di mana mulai dari ayahandanya bernazar untuk memiliki anak, dan si Tuan Kadi yang memfitnah dirinya dan ingin menodai dirinya. Dan adapun ia menceritakan tentang suaminya Labaso, dan ada pula si pengembala kuda yang ingin menodai dirinya
dan membunuh kedua anaknya. Mendadak Labaso melompat ke depan si pembawa cerita sambil mencabut topi di atas kepalanya. Samaan itu, terurai rambutnya sehingga ia dapat dikenal oleh semua yang hadir, terutama ayah bundanya, saudara kandungnya, Baginda Raja bersama Permaisuri, dan suaminya Labaso. Mereka sama berpeluk-pelukan kecuali Tuan Kadi dan pengembala kuda yang harus diganjar dengan hukuman cincang karena perbuatannya. Adapun terhadap ke-41 gerombolan pencuri tadi dibebaskan dari tuntunan pidana, malah diberi kedudukan yang wajar untuk membantu kelangsungan pemerintahan Baginda Raja.